Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Wahyuni dengan NPM 19011139. Di sini saya akan menjelaskan 9 materi setelah UTS. Saya akan merangkum dari 9 materi itu. Yang pertama yakni mengenai materi yang berjudul Walimatul Urs. Walimatul Urs sendiri adalah pesta pernikahan. Walimatul Urs biasa disebut dengan pesta pernikahan. Walimatul Urs biasanya diselenggarakan setelah akad itu terjadi atau setelah akad nikah. Tata cara atau Walimatul Urs itu boleh dilaksanakan dengan syarat. Yang pertama yaitu yang menghadiri harus menutup aurat. Yang kedua, yang dibahas haruslah hal-hal yang baik. Tidak boleh membahas tentang hal-hal yang buruk. Yang ketiga, di tempat yang mulia. Yang keempat, menjaga mata. Dan yang kelima, tidak boleh berdesak-desakan. Lanjut materi yang kedua yakni tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Hak suami terhadap seorang istri atau hak suami yang harus didapatkan dari seorang istri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang memberikan kasih sayang terhadap orang lain. Apabila kita ingin diberikan kasih sayang, maka kita harus memberikan kasih sayang. Begitu pula dalam pernikahan atau dalam rumah tangga. Haruslah ada kasih sayang di dalam rumah tangga itu. Ketika di dalam rumah tangga ada kasih sayang, maka Allah menurunkan rahmat di dalam rumah tangga tersebut. Tetapi kalau di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada kasih sayang, maka Allah cabut rahmatnya. Hak yang harus didapatkan dari seorang suami yaitu yang pertama, istri yang taat. Yang kedua adalah istri yang bisa memuliakan suaminya. Yang ketiga adalah istri yang memandang suaminya dengan kasih sayang. Dan yang keempat adalah menghargai suaminya. Tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah itu tidak hanya nafkah lahir, tapi juga nafkah batin. Memberikan senyuman kasih sayang terhadap seorang istri, memberikan rasa nyaman terhadap seorang istri. Ketika itu semua tidak dilaksanakan kewajibannya, maka hukumnya haram dan dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seorang istri dan seorang suami haruslah memiliki rasa kasih sayang agar Allah itu selalu memberikan rahmat atau kenikmatan dalam rumah tangganya tersebut. Selanjutnya yakni tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami. Hak dan kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai seorang istri haruslah taat terhadap suaminya, karena seorang suami itu adalah pemimpin atau ibarat seperti nahkoda yang menyetir jalannya kapal yang sedang berlabuh. Jadi seorang istri itu haruslah taat kepada suaminya. Bentuk taat itu seperti selalu meminta izin terhadap suaminya, melayaninya dengan penuh sukacita, atau selalu ikhlas menjalankan apapun kewajiban seorang istri itu, seperti membuatnya bahagia. Bahkan seorang istri itu tidak diperbolehkan berpuasa ketika tidak diizinkan oleh suaminya. Dulu Rasulullah juga pernah istrinya itu orang tuanya sedang sakit, tapi Rasulullah tidak mengizinkan istrinya itu menjenguk orang tuanya, dan akhirnya istri Rasulullah itu tidak menjenguk orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Betapa izin seorang suami itu sangat penting, sampai Rasulullah tidak mengizinkan seperti itu dan istrinya tetap melaksanakan perintah Rasulullah. Materi yang selanjutnya yakni tentang nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah, seorang suami haruslah memberikan nafkah kepada seorang istrinya. Nafkah itu berupa makanan, tempat tinggal, dan apapun yang dibutuhkan seorang istri.
Memberikan nafkah itu secukupnya baik, tapi kalau lebih itu juga lebih baik. Nafkah itu tidak hanya makan, minum, dan tempat tinggal, tetapi nafkah juga bisa diartikan sebagai kenyamanan yang diberikan oleh seorang suami. Tempat tinggal yang nyaman yang diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya setelah menikah. Dan kiswah itu merupakan pakaian yang diberikan dari seorang suami yang digunakan untuk menutup aurat seorang istrinya. Pakaian seperti pakaian, jika ada pakaian adat yang harusnya diberikan kepada seorang istri, bolehlah diberikan kepada seorang istri tersebut. Dan rumah atau tempat tinggal bersama. Rumah yang dimaksud tempat tinggal bersama adalah tempat yang nyaman, yang sudah layak atau yang disepakati untuk ditinggali bersama. Materi selanjutnya yakni mengenai kedudukan harta dalam pernikahan. Dalam sebuah pernikahan itu ada dua orang keluarga yang dari masing-masing pihak, dari suami dan pihak istri juga membawa harta masing-masing. Bagaimana kedudukan harta tersebut? Harta itu ketika diberikan saat seorang suami atau istrinya itu sudah meninggal, itu namanya harta waris. Apabila diberikan ketika masih hidup, harta itu yang dimaksud dengan harta wasiat. Ketika diberikan secara cuma-cuma atau diberikan dengan tidak ada maksud, itu namanya adalah harta hibah. Tidak ada kepemilikan yang utuh dari dua harta dari dua belah pihak tersebut. Dua harta tersebut akan menjadi satu jika sudah memiliki anak dan harta itu diberikan kepada anaknya berupa warisan atau wasiat atau bisa juga dengan hibah. Jadi tidak ada penguasaan dari satu atau sebelah pihak. Materi selanjutnya yakni mengenai hukum menikahi wanita yang berzina. Hukum menikahi wanita yang berzina itu boleh-boleh saja, asalkan wanita itu sudah benar-benar bertaubat. Boleh saja seorang laki-laki menikahi wanita yang pernah berzina, yang bertujuan baik untuk membantu menafkahi anaknya tersebut. Tetapi biasanya wanita yang berzina itu pasti tidak disukai oleh keluarganya dari calon suaminya tersebut. Maka seorang laki-laki itu harus menutupi aib calon istrinya tersebut. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa wanita yang baik akan menikah dengan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik akan menikah juga dengan perempuan yang baik. Maka dari itu tetap diperbolehkan seorang laki-laki itu menikah dengan perempuan yang berzina, karena kebaikan seseorang itu kita tidak pernah tahu. Materi yang selanjutnya yakni tentang perjanjian dalam pernikahan. Perjanjian dalam pernikahan itu haruslah ditepati dari seorang suami. Perjanjian pernikahan itu ketika seorang suami atau seorang calon suami itu melamar calon istrinya dengan berjanjian atau dengan berjanji, semisal ketika sudah menjadi istrinya nanti dia akan tinggal bersama dengan orang tuanya si istri tersebut. Nah, seorang suami mengiyakan janji tersebut dan mereka berdua menikah, maka janji itu haruslah ditepati. Ketika tidak dilaksanakan janji tersebut, seorang istri boleh menuntut atau boleh meminta cerai apabila tidak dikabulkan janjinya tersebut. Tapi ketika masih bisa dibicarakan atau masih bisa dicari jalan tengahnya, maka boleh untuk membicarakan kembali ulang jika seorang istri itu ridho, atau jika seorang istri itu atau kedua orang tuanya atau orang tuanya tersebut juga memperbolehkan. Tapi jika tidak memperbolehkan juga tidak boleh. Ketika perjanjian itu sifatnya adalah perjanjian, semisal perjanjian tentang apabila nanti kamu menikah lagi, maka aku akan meminta cerai.
Nah, sebelum menikah memiliki perjanjian seperti itu, maka bukan tidak boleh suaminya menikah lagi, tapi boleh meminta janjinya, tetapi tidak boleh melarang seorang suaminya itu untuk menikah lagi. Jadi ketika tadi janjinya apabila kamu menikah lagi maka saya akan minta cerai, maka boleh meminta cerai, tetapi tidak boleh melarang seorang suaminya untuk menikah lagi. Karena dalam Al-Quran seorang suami itu boleh diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Jadi diperbolehkan untuk meminta cerainya tanpa dihukumi haram, karena ada sebabnya, sebab perjanjian tersebut. Karena jika tidak ada sebab, maka wanita meminta cerai kepada suaminya itu hukumnya haram. Tapi ketika ada perjanjian seperti itu, maka wanita itu tidak terkena hukum haram tersebut. Baik, demikianlah tadi 9 materi yang sudah saya rangkum dari pertemuan setelah UTS sampai dengan sekarang. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.